Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat Al-Qur'an yang sangat penting kita renungi, dan ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tidak merasakannya karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan makanan yang dia konsumsi, minuman yang dia minum. Semuanya sesungguhnya adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting kita renungi adalah bagaimana proses makanan tersebut hadir di tengah-tengah kita. Mulai dari biji, tumbuh lagi, berkembang, hingga punya daun dan tangkai, kemudian hingga berbuah, dan akhirnya bisa kita petik. Dan buahnya pun kita lihat, subhanallah, beragam rasanya, beragam warnanya, beragam bentuknya, beragam pula manfaat yang bisa kita rasakan dari nikmat Allah tersebut. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar saja Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini. Dan di balik perintah Allah tersebut sesungguhnya ada sebuah perintah yang dahsyat untuk kita semuanya. Ketika kita melihat ada makanan yang hadir di tengah-tengah kita, sesungguhnya di balik itu pula hadir sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Allah maha rahim, maha kasih sayang, maka Allah beri kita makanan. Allah maha alim, maha tahu, maka Allah sediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah maha khabir, maha dalam pengetahuannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan tersebut sesuai dengan porsi kebutuhan yang kita butuhkan. Allah maha hakim, Allah maha latif. Semuanya adalah sifat-sifat Allah yang terlahir ketika kita merenungkan makanan yang kita konsumsi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip di dalam makanan ini juga hendaknya kita konsumsi makanan yang halal dan makanan yang baik, halalan thayyiba, karena semua akan berefek kepada diri kita masing-masing. Jika kita makan makanan yang halal, makanan yang thayyib, maka kita akan mendapatkan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jika kita makan makanan yang tidak halal, yang haram dan tidak thayyib, maka kehancuran akan terjadi buat kita semuanya. Lihatlah betapa banyak negeri-negeri yang hancur karena mereka tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bahwa semua makanan itu halal dan thayyib buat kita semuanya. Sesungguhnya apa yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak dari apa yang Allah haramkan. Maka tetaplah pada prinsip mengkonsumsi makanan yang halal agar kehidupan kita baik, selamat dunia dan akhirat. Di dalam surat Waqiah pun Allah mengingatkan atas kebesarannya. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ada buah-buahan, ada kebun, ada pepohonan, semuanya tumbuh, semuanya berkembang karena Allah Subhanahu wa taala yang mengembangkan itu semuanya, yang memelihara itu semuanya. Begitu juga air yang Allah turunkan, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah maha segala-galanya, memenuhi kebutuhan kita semuanya. Maka dari itu hanya syukur kita kepada Allah kita ucapkan senantiasa ketika kita makan dan minum, dengan berdoa di awalnya dan dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di akhir ketika kita selesai makan dan minum. Saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali itu
renungan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.